Halo, saya Ana Katekis Kecerdasan Buatan. Sebelum kita mendengarkan pengajaran iman Katolik, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita memahami apakah artinya sabda Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Ini adalah janji yang luar biasa. Kristus menawarkan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Siapakah yang dapat menawarkan janji kehidupan kekal bagi manusia kecuali Tuhan? Siapakah yang dapat menjadi kebangkitan dan hidup, kecuali Dia adalah Tuhan? Ya, kisah Lazarus ini. Yohanes 11 ayat 1-44 meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati dan memberi kehidupan kekal. Dengan membangkitkan Lazarus yang telah wafat selama 4 hari dari kuburnya, Kristus memberikan harapan kepada semua umat beriman bahwa Ia pun sanggup membangkitkan kita dari kematian. Harapan ini diperkuat dengan kebangkitan Kristus sendiri dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa Ia telah mengalahkan kematian. Mari kita melihat sekilas apa yang diajarkan Katekismus Gereja Katolik demikian. KGK 638. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran, di mana iman kita kepada Kristus mencapai puncaknya. Umat Kristen perdana mempercayainya dan menghayatinya sebagai kebenaran sentral. Tradisi meneruskannya sebagai sesuatu yang mendasar. Dokumen-dokumen perjanjian baru membuktikannya. Bersama dengan salib ia diwartakan sebagai bagian penting misteri Paskah. Kristus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Oleh kematiannya ia telah mengalahkan kematian. Ia telah memberi kehidupan kepada orang-orang mati.
Liturgi Bizantin, Troparion pada hari Paskah. KGK 639. Misteri kebangkitan Kristus adalah satu kejadian yang sesungguhnya, yang menurut kesaksian Perjanjian Baru menyatakan diri secara historis. Malahan Santo Paulus telah menulis kepada umat di Korintus sekitar tahun 56. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Rasul Paulus berbicara di sini tentang tradisi yang hidup mengenai kebangkitan, yang ia dengar sesudah pertobatannya di depan pintu gerbang Damaskus. KGK 640. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24, ayat 5 dan 6. Unsur pertama yang kita hadapi dalam rangka kejadian Paskah ialah makam kosong. Ini tidak langsung dengan sendirinya menjadi bukti tentang kebangkitan. Bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi dalam makam, dapat dijelaskan juga dengan cara lain. Walaupun demikian, makam kosong itu adalah satu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Penemuannya oleh para murid adalah langkah pertama menuju pengertian bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ini merupakan alasan pertama bagi wanita-wanita saleh dan kemudian bagi Petrus. Murid yang dikasihi Yesus, Yohanes 20 ayat 2, berkata, ketika ia masuk ke dalam makam kosong itu dan melihat kain kafan terletak di tanah, Yohanes 20 ayat 6, maka ia melihat dan percaya. Yohanes 20 ayat 8. Itu mengandaikan bahwa keadaan makam kosong itu telah meyakinkan dia bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. KGK 653. Kebangkitannya menegaskan kealahan Yesus. Ia telah mengatakan, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Yohanes 8 ayat 28. Kebangkitan orang yang tersalib itu menerangkan bahwa ia dengan sesungguhnya, aku ada, Putra Allah, malahan Allah sendiri. Rasul Paulus dapat menjelaskan kepada orang Yahudi, janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33. Kebangkitan Kristus berhubungan erat dengan penjelmaan Putra Allah menjadi manusia. Sesuai dengan rencana Allah yang abadi, ia merupakan pemenuhannya. KGK 655. Akhirnya kebangkitan Kristus dan Kristus yang telah bangkit itu sendiri adalah sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20-22. Selama menantikan pemenuhan ini, Kristus yang telah bangkit hidup dalam hati umat beriman. Dalam Kristus yang telah bangkit, umat Kristen mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, Ibrani 6:5, dan hidupnya dilindungi Kristus di dalam Allah, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup yang ditawarkan oleh Kristus tidaklah terbatas pada kehidupan jasmani seperti yang dialami Lazarus, yang dibangkitkan oleh Yesus, namun kemudian akan wafat di kemudian hari. Yesus menawarkan kehidupan rahmat yang dapat dimulai di dunia ini dan mencapai kesempurnaannya dalam kehidupan kekal di surga. Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun merupakan peralihan dari kehidupan di dunia ini ke dalam kehidupan selanjutnya. Di dalam pembukaan Misale Romawi untuk orang yang meninggal didoakan sebagai berikut, Ya Tuhan, bagi umat beriman kehidupan diubah, bukan berakhir.
Ketika tubuh tempat berdiam di bumi terbaring dalam kematian, kami mendapatkan tempat kediaman abadi di surga. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin.